Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sulfikar dari kelompok 2 Bisnis Digital. Saya ditemani dengan rekan anggota kelompok kami yaitu Abian Putra, Rizky Lestari, dan Nur Ihsan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tahap-tahap yang perlu dilakukan perusahaan untuk menuju bisnis digital atau biasa disebut dengan transformasi digital. Sekarang ini adalah era atau zaman di mana perkembangan digitalisasi sangatlah pesat. Dengan perkembangan digital yang sepesat ini sangat membantu banyak orang untuk bisa memulai suatu bisnis. Dengan adanya digitalisasi, banyak orang yang bisa menciptakan lowongan bisnis yang dijalankan dengan sistem teamwork maupun individualism. Digital transformation istilah yang seksi tapi banyak disalahpahami oleh banyak orang. Ada beberapa kesalahan yang biasa ditemukan terkait pengertian istilah tersebut. Sebagian ada yang mengatakan bahwa transformasi digital adalah proses berpindah jualan ke jualan online. Ada juga yang memahami bahwa transformasi digital adalah mendigitalisasikan kondisi bisnis yang dijalankan perusahaan saat ini. Intinya, bisnisnya tetap sama, hanya digitalisasinya yang berbeda. Definisi transformasi digital. Gartner mendefinisikan transformasi digital sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan menghasilkan potensi pendapatan baru serta peningkatan penciptaan nilai dari bisnis. Itu merupakan proses berpindah ke arah bisnis digital. Apa sih itu bisnis digital? Bisnis digital dapat didefinisikan sebagai bisnis yang menciptakan desain bisnis baru dengan menghilangkan pemisah antara dunia fisik dengan dunia digitalisasi. Bisnis digital juga dapat diartikan sebagai bisnis yang penciptaan nilainya signifikan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam perjalanan digitalisasi tersebut, seringkali perusahaan akan mengganggu model bisnis dan pasarnya sendiri. Hal itu dilakukan sebelum para kompetitornya melakukan transformasi digital supaya dapat bertahan. Kita juga mungkin tidak asing dengan kata dilema inovasi. Apabila inovasi dilakukan, maka seringkali bisnis existing akan terganggu. Namun apabila tidak dilakukan, maka bisnis akan mati dengan sendirinya dilindas zaman. Pertanyaan strategis yang seringkali muncul ketika akan mulai untuk melakukan transformasi digital, banyak pertanyaan strategis yang biasanya diajukan oleh para eksekutif bisnis. Di antaranya yaitu, bagaimana dampaknya bagi para pelanggan existing kami? Kapabilitas apa saja yang perlu kami miliki di era digital itu? Kalau kami masuk dunia bisnis digital, siapa saja yang akan menjadi pesaing kami? Kapan sebaiknya kami mulai untuk bertindak melakukan bisnis kami? Manfaat apa yang kami dapat untuk bisnis kami dari transformasi digital ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang seringkali diangkat menghadapi fenomena transformasi digital ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Everything start with a dream. Segala sesuatu hendak diraih pasti diawali dengan impian. Tak terkecuali dengan transformasi digital ini juga mesti dimulai dengan impian pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi mesti sudah memiliki bayangan akan arah mana bisnisnya akan dijalankannya pada era digital ini, kemana perusahaan akan dibawanya agar terus bertahan dan tumbuh di era disrupsi ini. Secara umum, kita dapat membagi tahapan transformasi digital dalam 3 tahapan, yaitu tahap imajinasi, tahap implementasi, tahap transformasi. Tahapan ini pada umumnya mirip dengan tahapan manajemen investasi, yaitu fase persiapan, fase implementasi, dan fase realisasi manfaat. Tahapan-tahapan dalam transformasi digital, setiap tahapan tersebut akan dibeda lagi menjadi 3 bagian, yaitu aspek inovasi bisnis, aspek teknologi dan digital, aspek penciptaan nilai. Tahap-tahap transformasi digital. Tahap pertama, imajinasi. Pada tahap imajinasi perlu dirumuskan bagaimana inovasi bisnis yang dibayangkan akan dilakukan pada era digital saat ini dan yang akan datang. Setelah bayangan bisnis perusahaan masa depan sudah didapatkan, maka yang perlu dipikirkan pada tahap ini bagaimana strategi teknologi digital yang perlu diambil untuk memungkinkan inovasi yang dibayangkan tersebut dapat terwujud. Kemudian, nilai apa yang dapat dijanjikan, value proposition yang akan didapat bisnis dengan strategi teknologi tersebut. Tahap kedua, desain. Pada tahap desain, bayangan inovasi bisnis yang disepakati di tahapan sebelumnya akan dirancang lebih detail model bisnisnya. Rancangan model kemudian dijadikan dasar untuk merancang arsitektur enterprise hingga roadmap implementasi untuk rancangan digital yang mendukungnya berdasarkan strategi yang telah disusun pada tahapan imajinasi.
Rancangan arsitektur teknologi digital ini juga dapat tercipta dari implementasi digitalisasi tersebut. Tahap yang ketiga, transformasi. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam satu siklus transformasi digital. Karena pada tahap ini, apa yang dibayangkan pada tahap imajinasi dan dirancang pada tahap desain akan benar-benar diterapkan dalam operasional bisnis organisasi. Pada tahap ini, model bisnis yang sudah dirancang sebelumnya diimplementasikan. Teknologi digital yang dirancang dan dibangun akan go live ke lingkungan bisnis real sesuai dengan mode bisnis yang direncanakan. Serta tak kalah pentingnya penerapan model bisnis baru berbasis digital mesti terus dipantau untuk memastikan nilai bisnis yang optimal bagi bisnis benar-benar terrealisasikan. Keberhasilan transformasi digital perlu selalu dipantau dan diukur kinerjanya, sehingga dapat selalu ditingkatkan dan dikembangkan terus-menerus mengikuti dinamika bisnis. Adapun aspek-aspek inovasi. Yang pertama, aspek inovasi bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan menuju arah perubahan yang lebih baik. Inovasi bisnis menjadi sebuah keharusan bagi setiap jenis usaha, antara lain perusahaan dalam skala kecil, dalam skala menengah, dan dalam skala besar. Yang kedua, aspek teknologi dalam studi. Kelayakan bisnis berkaitan dengan tepat tidaknya teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha yang dijalankan. Apabila teknologi yang digunakan tepat, usaha dapat dijalankan secara optimal. Sebaliknya, apabila teknologi yang digunakan tidak tepat, hal tersebut justru akan menambah biaya lagi bagi perusahaan. Dan aspek yang ketiga, yaitu aspek penciptaan nilai. Bisnis didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penciptaan 4 jenis kegunaan, yaitu kegunaan bentuk, form utility, kegunaan waktu, time utility, kegunaan tempat, place utility, dan kegunaan kepemilikan, position utility. Itulah sedikit pemaparan dari materi kami. Teamwork, Grup 2, Rizky Lestari, Abian Putra, Nur Ihsan, dan saya sendiri, Sulfikar. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.